Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Sinta Nuriani Palaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran motivasi. Di sini motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku, sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak fisiklis di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu dan mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa motivasi memiliki 3 komponen, yaitu A. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dari apa yang diharapkan. B. Dorongan merupakan kegiatan mental untuk melakukan sesuatu. C. Tujuan adalah hal yang dicapai oleh individu seseorang yang mempunyai tujuan tertentu dapat melakukan suatu pekerjaan, maka ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan penuh semangat. Fungsi motivasi yang pertama sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Yang kelima, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi, karena motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Adapun jenis-jenis motivasi, yang pertama, motivasi positif, artinya melalui pemberian hadiah bagi yang berprestasi diharapkan mereka akan lebih berprestasi. Dan yang kedua, motivasi negatif, yaitu dia memberikan hukuman bagi yang bersalah, tentunya akan mereka tidak mengulangi kesalahan. Teori motivasi siswa. Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik berfungsi sebagai alat pendorong terjadinya perilaku belajar peserta didik, alat untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, dan alat untuk membangun sistem pembelajaran yang bermakna. Oemar Hamalik 2002 secara umum menyebutkan 3 fungsi motivasi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat sebagai penggerak yang merupakan langkah penggerak dan setiap kegiatan. Yang ketiga, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikejar sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Adapun juga beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Yang kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, memunculkan saingan atau kompetensi. Yang keempat, memberikan pujian. Yang kelima, memberikan hukuman. Yang keenam, membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar.
Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang kedelapan, membantu kesulitan belajar peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Yang ke-10, menggunakan metode yang bervariasi. Ke-11, menggunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Shalom.